subscribe, tapi kok video saya tidak muncul ya di beranda kamu? Coba kamu cek. Udah klik loncengnya belum? Klik loncengnya ya. Loncengnya harus dalam keadaan tidak tercoret. Lihat lonceng kamu, tercoret atau tidak. Oke? Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah peristiwa saling berkaitan satu sama lain. Sadar gak sih? Seperti kamu nih. Sadar gak? Baru-baru ini pasti ada sebuah peristiwa yang membawa kamu kepada video ini. Dan nanti di akhir video ini diri kamu akan sama tuh seperti sahabat Pagar Kehidupan yang lain berkata, kok bisa ya? Ini relate banget dengan saya. Bukan karena saya dukun atau saya suka menebak kamu tepat terus, tapi karena rencana Tuhan itu selalu hebat loh untuk hidup kamu. Itu dia. Kita akan ngebahas sebuah hal yang ada kaitannya lagi-lagi dengan permasalahan hidup kamu ya. Sejujurnya aja nih, saya nggak tahu apa sih yang sedang ada dalam hidup kamu, baik atau buruk. Tapi coba deh renungkan. Bisa jadi lagi-lagi apa yang saya berikan dalam hidup kamu di video ini pas banget. Langsung ya, siap untuk ditampar? Begini, sadar gak? Diri kamu tuh terlalu baik lagi. Maaf ya, kalau saya langsung nampar di bagian depan. Maaf banget. Sadar gak sih? Diri kamu, iya, kamu sebagai sahabat saya yang luar biasa di Pagar Kehidupan, sadar gak kalau kamu ini terlalu baik lagi? Itu loh yang membuat kamu kemarin jadi sedih terus, marah-marah terus, bahkan baru-baru ini kayaknya lagi ada masalah besar ya, yang membuat diri kamu jadi ngerasa gak nyaman. Gini, saya akan memberikan sebuah hal yang sangat nampar bagi hidup kamu. Tamparan ini akan membawa kamu kepada sebuah kesadaran hidup yang insya Allah seizin Tuhan bisa membuat kamu lebih bahagia. Gini loh, teman-teman, musibah dalam kisah hidup kita, salah satunya kan sebenarnya bisa dicegah ya. Cara mencegah yang paling benar agar kita hidupnya tidak sial terus adalah ingat apa mas? Kamu itu harus jadi manusia ya, bukan malaikat dan juga bukan iblis. Saya ulangi, selalu ingat kata-kata saya yang satu ini aja deh. Diri kamu janji harus selalu jadi manusia ya, bukan menjadi malaikat ataupun iblis. Kenapa saya bilang begini? Gini loh, kehidupan kita tuh jadi banyak masalah karena kita selalu kehilangan sifat manusia. Kita terlalu baik nih, sampai kita menyerupai malaikat. Di saat kita menyerupai malaikat, sadar gak sih di saat itu juga kita dimainin orang? Sadar gak sih di saat itu juga kamu tuh selalu dimanfaatin orang terus? Sampai coba lihat sekarang. Lihat diri kamu. Bukankah diri kamu sekarang jadi orang yang udah jadi orang baik, tapi kok menderitanya lebih banyak ya daripada teman-teman kamu yang maaf banget tidak sebaik kamu perilakunya. Nah, sekarang saya mau menyadarkan kamu. Hei, ayo bangun. Bangkit. Sadar ya. Kamu tuh manusia bukan malaikat. Musibah itu bakal datang ke dalam hidup kita kalau kita kehilangan sifat manusia. Kalau kita terlalu baik, berusaha menjadi malaikat, kita pasti banyak sialnya, banyak menderitanya. Tapi sebaliknya, ketika kita menjadi seperti iblis, jadi orang jahat, dikit-dikit marah, dikit-dikit sewot, di saat itu juga kisah hidup kita pasti makin banyak sialnya. Jadi sekarang saya mau tanya nih di bagian depan ini. Sadar nggak diri kamu pasti belakangan ini entah mendekati sifat malaikat atau mendekati sifat mohon maaf iblis. Terlalu baik atau jangan-jangan terlalu penendam sama orang yang sudah menyakiti kamu. Di antara kedua itu, mana yang saat ini sedang kamu rasakan? Renungkan. Nah, sebentar. Kabar baik dan kabar bahagianya untuk kamu juga ada nih. Ilmu yang ingin saya bagikan di hari ini, seizin Tuhan ini juga bisa melapangkan rezeki kamu ya. Bahkan bisa memperbaiki kisah asmara kamu kalau diri kamu sedang merangkai kisah asmara. Gini loh teman-teman.
Tahu nggak caranya kita selalu ingat untuk jadi manusia, bukan jadi malaikat ataupun jadi iblis? Kamu tahu caranya gimana supaya kita tetap jadi manusia? Sederhana. Diri kita tuh, diri kamu cukup melihat apa yang ada di tubuh kamu, kemudian dipeluk. Loh, benar. Waduh, Mas, bentar Mas. Ini aneh nih. Maksudnya saya disuruh ngelihat tubuh saya, terus saya peluk, itu maksudnya gimana sih? Gini, sekarang coba lihat badan kamu deh. Yuk, sambil kamu tetap mendengarkan suara saya, lihat di badan kamu. Sekarang saya mau tanya, kamu sadar nggak kenapa pakai baju ini sekarang di hari ini? Kamu sadar kenapa pakai celana atau rok seperti ini sekarang? Bahkan kamu sadar nggak? Lihat di kaca deh. Di wajah kamu sudah merapihkan alis kamu belum hari ini? Atau kamu cuek banget sama alis kamu? Rambut, coba lihat rambutnya. Yakin hari ini sudah kamu rapihkan sebagaimana mestinya atau kamu terlalu cuek banget? Nah itu loh maksud saya. Maksud saya memeluk diri sendiri itu bukan dipeluk secara harafiah. Tapi seberapa peduli dan cintanya kita sih sama diri kita sendiri, itu loh yang membuat kita jadi manusia. Saya ulangi ya. Seberapa cintanya dan pedulinya kita sih dengan diri kita sendiri, itu loh yang selalu membuat kita kembali menjadi manusia, bukan setengah malaikat ataupun maaf, setengah iblis. Coba kita bedah ya, kita buktikan ucapan saya ini benar, pakai logika. Kita bicara manusia setengah iblis dulu deh. Teman-teman, saya punya sebuah kenyataan yang pedih dan saya harap kamu sadar ya. Orang itu gak ada yang jahat teman-teman. Orang yang sudah jahat sama kita tuh pada dasarnya adalah orang yang berusaha jadi orang baik loh. Tapi sayangnya dia gak ada yang menghargai. Gak ada yang memberikan cukup cinta kasih. Sehingga orang-orang seperti mereka putus asa. Udah putus asa jadi orang baik, mereka banting setir, kemudian berkata di dalam hati mereka, buat apa aku capek-capek jadi orang baik kalau tidak ada satupun orang yang menghargaiku. Akhirnya dia jadi orang jahat deh. Sebentar deh, itu kamu bukan? Pernah nggak diri kamu, maaf nih, melakukan sebuah perbuatan yang kamu tahu itu salah? Bukan karena kamu nggak tahu, tapi karena diri kamu maaf banget putus asa. Udah capek-capek loh kemarin aku jadi orang baik. Udah capek-capek loh aku kemarin jadi orang yang lurus. Kenapa sih kok tidak ada orang yang mencintai aku, mengasihi aku, menerima aku? Kenapa sih kok aku selalu direndahkan? Kenapa sih kok aku selalu dihina-hina terus? Pernah kamu seperti itu? Nah sadar nggak di saat kamu melakukan sesuatu yang kamu sudah tahu salah dan itu menyakiti orang lain? Maaf banget. Sadar di saat itu kamu menjadi manusia setengah iblis. Dan kamu lihat deh, bisa nggak kamu jadi manusia, bukan jadi manusia setengah iblis? Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu menunggu orang lain mengasihi kamu, mencintai kamu. Karena kamu menunggu orang lain memeluk kamu. Karena kamu menunggu orang lain menganggap bahwa kamu ini luar biasa. Ketika kamu menunggu dan tidak mendapatkan atau bahkan malah mendapatkan kebalikannya, diri kamu putus asa kan? Akhirnya jadi jengah berbuat baik, malah memilih jadi orang yang maaf melakukan perbuatan yang kamu tahu itu salah dan menyakiti orang lain dan diri sendiri. Betul? Itu kamu? Sama. Sama seperti diri kamu mungkin yang secara tidak sadar menjadi manusia setengah malaikat. Coba lihat diri kamu deh. Kenapa? Kenapa kok kebaikan kamu ini suka bablas ya sama orang? Kenapa ya kok perbuatan kamu ini yang niatnya menolong orang kadang-kadang seringkali bahkan bukan kadang-kadang ya, seringkali bablas sampai dimanfaatin orang terus? Kenapa coba? Karena diri kamu itu rindu pelukan. Diri kamu tuh cuman rindu yang namanya pengakuan dari orang. Kamu menganggap dengan kamu berbuat baik, kamu bisa loh mendapatkan itu dari orang lain. Mendapatkan apa? Cinta kasih yang hangat dari sesama kamu. Yang dari dulu kamu cari tapi gak ketemu kan? Betul gak? Benar itu adalah diri kamu? Nah, sekarang dari situ kita udah membuktikan. Kalau kita selalu menunggu sesuatu dari orang lain, kita tidak akan menjadi manusia, teman-teman.
Kita akan menjadi manusia yang setengah malaikat atau manusia setengah iblis. Kedua-duanya tidak bagus. Karena apa? Manusia itu kodratnya menjadi manusia, bukan malaikat, apalagi iblis. Paham sampai di sini? Logis? Masuk akal? Bagus. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu nih bisa memeluk, dalam tanda kutip ya, memeluk diri kamu sendiri dengan cara yang benar dan tepat sasaran. Tahu nggak caranya gimana? Sederhana. Coba sekarang kembali lagi. Kamu lihat badan kamu. Lihat tubuh kamu. Lihat. Sekarang dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut kamu, berapa banyak bagian tubuh kamu yang sering kamu belai-belai seperti kamu membelai kucing atau anjing kesayangan kamu? Saya ulangi, jujur ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala kamu. Berapa banyak bagian tubuh kamu yang selama ini pernah kamu belai-belai? Seperti halnya kamu membelai-belai kucing atau anjing yang paling kamu sayang. Berapa banyak tuh bagian tubuh kamu yang kamu belai-belai? Kalau jujur, kayaknya nggak ada, Mas. Kenapa? Karena kamu nunggu dibelai orang, betul tidak? Karena kamu nunggu diusap-usap sama orang supaya kamu ngerasa dihargai. Nah itu yang membuat kita jadi nggak manusia lagi. Sekarang coba ya, kita sudahi itu semua, kita tobat deh. Ambil kasih sayang yang ada pada diri kamu berikan ke diri kamu sendiri. Mau nggak? Caranya gimana? Coba, sekarang kita praktekin ya. Sekarang biar gampang, kamu coba sentuh bahu sebelah kiri kamu. Ya, bahu sebelah kiri kamu sambil tetap menonton video ini. Sekarang kamu pegang. Pegang bahu sebelah kiri kamu. Sudah? Nah, terus sekarang juga kamu usap atau belai pelan-pelan bahu kamu yang di sebelah kiri itu 3 kali dengan tangan kanan. Jadi kamu pegang bahu yang di sebelah kiri, kamu usap 3 kali pelan-pelan. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Nah, enak? Enak. Tapi itu belum klimaksnya. Supaya jadi klimaks dan membuat kamu menjadi ngerasa damai, sertai dengan kata atau kalimat-kalimat yang pas. Kalimatnya gimana, Mas? Ikuti saya ya. Sekarang kamu taruh tangan kanan kamu di bahu kiri. Sambil kamu mengusap bahumu yang di sebelah kiri, kamu ucapkan kalimat yang sama persis ya dengan yang saya contohkan. Oke, siap? Kamu usapkan begini sambil kamu usapi 3 kali ya. Usapkan 3 kali, kamu ucapkan begini. Terima kasih, kamu hebat sekali. Usap. Terima kasih, kamu luar biasa sekali. Belai lagi. Terima kasih, kamu sudah lelah selama ini, kamu hebat. Ulangi lagi, ayo. Ulangi lagi ya. Terima kasih, kamu sudah luar biasa hebat selama ini. Belai. Belai lagi, kamu ucapkan terima kasih, kamu hebat selama ini. Belai lagi. Terima kasih, kamu luar biasa, kamu membahagiakan saya selama ini. Belai lagi yang terakhir, terima kasih ya, terima kasih, terima kasih. Selesai. Coba, sekarang kamu rasanya gimana? Kalau kamu mempraktekkan dengan benar dan baik, diri kamu akan ngerasa tenang atau bahkan terharu. Itu baru satu bagian tubuh kamu, yaitu bahu sebelah kiri. Sekarang coba deh kamu praktekin ketika kamu habis mandi pagi atau sebelum tidur malam ya. Kamu bercermin, kemudian kamu lakukan ini pada bagian tubuh kamu bebas apapun. Berapa bagian tubuh, Mas? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya setiap hari di pagi hari dan malam hari. Boleh di bagian kepala kamu, bahu kanan atau kiri, boleh di bagian punggung kamu yang mungkin bisa kamu jangkau, bisa di bagian kaki, bagian lutut, dimanapun, termasuk rambut ya. Kalau perempuan, rambut kamu belai-belai, kamu ucapkan terima kasih dengan kata-kata yang mirip seperti saya contohkan tadi. Lihat deh, di saat itu kamu akan sadar bahwa emang bener, Mas, ternyata selama ini saya lari dari diri saya sendiri.
ternyata betul mas, selama ini saya menjauh dari tubuh ini. Saya terlalu suka mengasihi orang lain, berbuat baik sama orang lain, tapi kok melampaui batas mas. Saya lupa bahwa hal yang harus saya kasihi itu adalah hadiah dari Tuhan. Apa itu? Tubuh saya ini dulu loh mas. Iya kan? Bahkan diri kita kemarin maaf sempat jadi orang setengah iblis. Kita sakiti orang gara-gara apa? Kita melakukan sebuah hal yang kita tahu salah hanya karena kita dendam. Kita nggak terima dengan perilaku orang lain yang tidak baik sama kita. Sekarang yuk kita berubah. Kita jadi orang baik. Gimana caranya? Berbuat baiklah dengan dirimu sendiri dulu. Di saat itu kamu akan damai. Dan di saat kamu damai, kamu tidak lagi menunggu siapa-siapa untuk mengasihi kamu. Di saat itulah rezeki kamu membaik. Jodoh terbaik kamu yang akan kamu tunggu-tunggu tuh datang. Karena apa? Kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri dan sudah cinta dengan dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain. Praktekkan ini deh. Ini logis, masuk akal, dan sangat bisa dipraktekkan dengan mudah ya. Selamat loh. Ini ilmu emas lagi-lagi untuk kamu, ya. Kalau kamu butuh curhat pribadi dengan saya, silakan caranya ada di deskripsi, kamu lihat saja. Kalau kamu suka dengan video ini dan pengen nonton video member yang gak ada di mana-mana, selain untuk member, caranya pun juga ada di deskripsi video ini. Silakan kamu lihat dan kamu sentuh ya, sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke? Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.